Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ya tentang skema SMS yang menggunakan gacun ini ya sebagai BWM-nya. Ya karena kalau misal video ini saya campur dengan cara merakitnya, maka itu akan sangat-sangat panjang ya. Karena yang saya bahas nanti pada video kali ini ya lumayan banyak juga ya. Oke, jadi mulai dari filter ya. Kalau filter mungkin memang sudah banyak yang paham ya, cuma mulai dari gacun ini juga saya jelaskan ya. Oke, pokoknya ini lumayan penting lah. Oke, jadi kita mulai dari rangkaian filternya dulu ya, dan setelah itu kita merambat ke bagian-bagian seperti gacun, trafo-ferrit, dan juga ultrafastnya juga ya, dan juga rangkaian ini ya, resistor plus kapasitor ini juga ya. Oke, kita mulai dari rangkaian filternya dulu ya. Oke, jadi rangkaian filter ini terdiri dari kapasitor dan emi filter ya. Emi filter seperti ini untuk komponennya modelnya gini ya. Dan untuk kapasitor ya, kalau untuk kapasitornya sendiri nggak ada ukuran pasti sih ya. Untuk ukurannya yang benar-benar tepat itu berapa nggak ada ya. Dan pada video kali ini, pada rangkaian ini ya, saya menggunakan 0,22 mikrofarad ya. Jadi untuk kapasitornya ini bisa menggunakan 2 ataupun 1 ya. Kalau 1 ya kapasitor, setelah itu filter, setelah itu masuk penyiarah ya gitu. Tapi kalau mau pakai 2 ya bisa kapasitor, emi filter, kapasitor lagi ya. Sebenarnya saya ada sih untuk kapasitor seperti ini 2 ya, cuma karena memang PCB saya nggak muat ya, kira-kira kalau ditambah ini 1 saja udah nggak muat ya, jadi saya pakai ini saja 1 ya. Oke, lanjut. Oke, dari filter, setelah difilter listrik AC masuk ke penyiarah. Untuk penyiarahnya sendiri saya memakai dioda sisir ya, karena dioda sisir memang gimana ya, nggak terlalu makan banyak tempat dan juga ya rapi gini ya. Dan untuk dioda sisirnya saya sarankan untuk pakai 5 ampere ke atas ya. Ya misal pakai 8 ampere 10 bisa ya. Cuma pada video kali ini saya juga menggunakan dioda 25 ampere ya. Ya karena saya punyanya ini kalau beli ya memang mengeluarkan uang lagi, jadi ya udah pakai punya saya yang lama aja. Setelah masuk dioda, saya itu masuk ke elko ya. Untuk elko nya sendiri pakai 450 volt 330 mikrofarad ya. Sebenarnya untuk mikrofaradnya sendiri bebas ya, jadi bisa pakai di bawahnya maupun di atasnya ya. Dan kalau untuk voltasenya ya, karena kalau 220 volt AC nanti kalau dijadikan DC sekitar 310 volt DC ya, saya sarankan di atasnya itu ya. Ya 450 udah cukup lah. Dan setelah masuk ke elko, untuk kutub negatif dari dioda masuk ke gacun kabel warna hitam ya. Nah, dan yang positif masuk ke trafo ferrit ini ya. Seperti ini trafonya yang sudah saya lilit. Videonya bisa ditonton pada link ya, di deskripsi sudah saya siapkan, dan juga cara melilitnya juga sudah saya siapkan, mulai dari rumus berapa kali, misal pakai 0,5 berapa kali biar dapat 1 mili gitu ya, udah saya jelaskan pada video ini ya. Oke, jadi setelah masuk trafo ferrit ini bagian primernya ya. Jadi misal bagian primernya positifnya di sini di atas ya, dan mulai melilitnya juga dari atas, maka untuk sekundernya melilitnya juga dari bawah, kebalikannya ya. Dan kalau dari bawah ini negatif ya. Untuk positifnya juga tetap atas positif. Oke, lanjut untuk resistor dan kapasitor ini ya. Untuk resistornya sendiri saya memakai 0,47 ohm ya, 5 watt. Jadi untuk minimal saya sarankan ini untuk pakai 2 watt ya. Pakai 5 watt ya juga lebih bagus.
Dan untuk kapasitornya sendiri saya pakai 1 nano 2 kV ya, minimal 1 kV ya. Jadi rangkaian ini sangat penting karena dia berperan sebagai peredam transien ya, yang disebabkan oleh pensaklaran dari si gacunnya ini ya, MOSFET. Oke, jadi setelah ke trafo ferik dan rangkaian resistor dan kapasitor ini, jadi setelah itu masuk ke kabel warna merah gacun ya ini, dan untuk kabel warna hitamnya masuk ke dioda sisir ya, yang dimana untuk tegangan ini sebesar 310 volt DC ya, yang lumayan besar lah. Nah, dan pada rangkaian gacun ini terdapat air sensor ya, yang tepatnya ini ya, ini yang besar warna hijau ini ya, jelas. Resistor sensor atau air sensor, mudahnya air sensor aja ya. Air sensor ini akan timbul tegangan 1 volt apabila dia untuk arusnya yang mengalir sebesar 4,55 ampere ya, apalagi di atasnya ya. Jadi 0,22 ohm ya dikali 4,55 ampere. Oke, kita coba dulu dengan, untuk menghitungnya saya menggunakan kalkulator ya, karena ya memang koma-koma ya sulit. Nah, oke, jadi 0,22 dikali 4,55, oke, jadi sama dengan 1,001. Jadi ini sama dengan 1,001. Nah, jadi ini akan menghasilkan tegangan 1 volt, dan tegangan 1 volt itu akan masuk ke resistor 1K ini ya, dan resistor 1K akan masuk ke IC ya, ke kaki IC ya, dan kaki IC nya berarti yang masuk sebesar ya, oke, jadi yang masuk ke 1 volt tersebut akan masuk ke IC ini sebanyak di 3 kaki ya. Jadi di sini, setelah itu sini, jadi 1, 2 dan 3, jadi sini ya. Nah, dan apabila IC ini gimana ya, jadi jika IC ini, jadi jika tegangan 1 volt masuk ke IC ini, maka gacun ini akan berhenti untuk memberikan pulsa ke gate apa ini, MOSFET-nya ya. Jadi dia akan berhenti. Jadi jika kita misalnya kita paksa SMS-nya kita paksa, jadi yang menyebabkan drop ya ini, karena resistornya dibatasi oleh ini ya. Oke, jadi kalau memang nggak mau memodif ya, saya sarankan untuk maksimalnya pakai 1 mili, karena 1 mili ini kalau diamperkan maksimal dia dapat dapat 5 ampere ya. Jadi ya misal kita pakai berapa yang misal dapatnya 6 ampere, kalau memang di gacunnya ini nggak dirubah ya kan percuma ya, karena yang masuk juga kan cuma 4,55 ampere itu tadi ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi untuk ini resistornya bisa diubah misal 0,22 di paralel ya, jadi menjadi 0,11 ohm ya, bisa diakali dengan itu sih. Cuma kalau untuk video kali ini saya kan ya gini aja ya, tapi juga saya akan tetap ganti untuk resistor ininya, karena ini cuma 2 watt ya, dan kalau ini rawan sekali rawan hangus ya, karena cuma 2 watt. Jadi saya sarankan untuk ganti ke 5 watt ya. Jadi kalau sampai arusnya tadi masuk ya,
misal sebesar 5 ampere aja, maka ya kita hitung-hitung lagi ya. Jadi kira-kira kalau daya yang diserap ininya 5 ya, dikali 5, setelah itu kali 0,22 nya tadi ya. Oke, kita hitung lagi dengan kalkulator ya. Oke, jadi 5 dikali 5 kali 0,22 sama dengan, oke, jadi dapat 5,5 watt ya. Jadi kalau memang misal ampere yang masuk ke sini sebesar 5 ampere, harusnya gacunnya tidak mau start atau tidak mau hidup ya, misal bilangnya hidup aja, bukannya malah tidak hidup, malah MOSFET-nya meledak ya, karena R-nya ini enggak kuat ya, karena ini cuma 2 watt dan harusnya 5,5 watt. Jadi kalaupun kalau dia kuat, maka ini tidak akan start. Tapi kalau ini cuma 2 watt, maka dia akan hangus, dan tegangan yang 310 volt tadi akan masuk ke IC ini juga, dan juga akan masuk ke MOSFET-nya juga. Jadi itu yang menyebabkan duar gitu ya untuk gacunnya. Bukan cuma MOSFET-nya saja, tapi ya ini juga sudah rusak lah gitu ya. Jadi saya sarankan untuk mengganti resistornya ini ya menjadi 5 watt. Untuk ukurannya juga tetap saja 0,22 ya. Oke, jadi kenapa saya nggak mengganti untuk resistor apa ini tidak memparalel? Ini kan bisa diakali dengan paralel ya, biar arusnya yang masuk lebih loss gitu ya. Ya karena itu tadi Ferit saya untuk primernya cuma 1 mili ya, yang dimana dia maksimalnya 5 ampere. Ya udah 5 ampere aja kebuang nggak apa-apa untuk 0,5 nya, karena kalau kita mau maksimalin ya gimana ya, ya udah berarti ya harus 5 watt 0,22 di paralel ya, menumpuk-numpuk ya, jadi nggak sip ya. Jadi saya menggunakan ini tadi saja ya, yang saya ganti untuk sininya. Oke, jadi setelah gacunnya selesai, kita ganti ke topik lainnya ya, ganti ke sini. Oke, aduh. Nah oke, jadi untuk ini lilitan sekunder ya. Jadi untuk lilitan bawah atau di titik F ini negatif, untuk tengah CT, untuk atas plus. Jadi untuk trafo Ferit ini dia harus menggunakan dioda ultra fast atau dioda berfrekuensi tinggi ya, karena kalau enggak ya udah dipastikan dalam hitungan detik diodanya rusak ya. Jadi karena saya pakai dioda ultrafast seri 3060, jadi saya gambarnya untuk simbolnya gini ya, karena ini juga gini gitu ya. Oke, kelihatan kan ini. Oke, jadi seperti ini ya. Bisa juga pakai 1560 ya. Jadi nanti tinggal kalau bingung ini jadi gimana ya, jadi misal diodanya modelnya madepnya gini, jadi kita tinggal samain aja simbol yang modelnya gini. Jadi karena ini AC nya ini ya plus, jadi untuk diodanya ya kita samain aja. Jadi yang AC ini dengan ini ya, dan ini dapat DC nya ya, begitu juga ini yang satunya juga ya. Oke, setelah ini selesai untuk penjelasannya, lanjut ke elko ya, atau kapasitor ya. Ini sudah bisa disebut elko ya.
Untuk elko nya saya sarankan pakai 100 volt ya, karena kita juga nggak tahu untuk gajunya ini dapat voltase berapa untuk keluarannya nanti ya, nggak tahu secara pasti gitu loh. Jadi ya saya sarankan pakai 100 volt. Dan untuk ukurannya ya, mikrofaradnya saya sarankan nggak usah besar-besar ya, bisa pakai antara 1000 sampai 2200 mikrofarad. Ini saya sarankan ya maksimal 2200. Jadi kalau di atasnya ini ya siap-siap aja, hati-hati ya untuk MOSFET-nya meledak, karena kalau misal ini terlalu besar, misal pakai 10.000 mikrofarad, maka itu akan membebani MOSFET pada saat awal start ya. Jadi waktu dihidupkan cetek gitu, ini udah dar gitu ya, karena dia terlalu berat untuk mengisi elko nya ini ya. Sama untuk bagian bawahnya juga, untuk tegangan negatif ya, ini kan plus. Untuk resistor ini ya, dia sebagai peredam tegangan semu. Jadi kalau nggak ada dia, misal ini nggak dipasang ya, jadi tegangannya bisa sampai dia tuh akan meningkat terus menyesuaikan tegangan maksimal kapasitasnya elko ya. Jadi misal 100 volt, jadi tegangannya akan sampai 100 volt kalau nggak dikasih R beban tegangan semu ini ya. Oke, lanjut ke sebentar. Dan untuk R nya ini ya, resistor tegangan semu ini saya pakai 4K7 ya, 4K7 ohm. Dan untuk kapasitornya ini ya, saya sarankan untuk pakai 1 nanofarad atau di bawahnya juga bisa. Sebenarnya lebih besar lebih baik, cuma efeknya nanti untuk efeknya ya, jika tegangan ground atau settingnya dipegang maka akan terasa nyetrum ya, karena ini tadi dia berasal dari tegangan 310 volt DC ya. Jadi kalau ini semakin besar maka tegangannya juga akan disimpan, maka juga akan terasa nyetrum di setting ini juga ya. Nah, dan untuk VR nya juga belum saya jelaskan ya. Jadi pada gajun ini terdapat VR ini ya. Jadi VR ini adalah sebagai pengendali ya, pengendali lebar pulsa yang dihasilkan PWM ya. Ya, jadi intinya ini sebagai pengendali voltase ya, sebagai untuk ngatur-ngatur gitu ya. Dan batasnya saya anjurkan misal masnya pakai berapa lilin ya, misal ini untuk sekundernya dapat 11 lilin ya. Di sini aja lah 11 lilin ya. Dan misal ini 1 lilin dapat 3 volt kali, jadi ini untuk maksimalnya sekitar 33. Jadi untuk VR nya saya sarankan misal kalau udah diputar dapat 33, ya udah jangan diputar lagi ya. Ya kalau diputar lagi nanti MOSFET-nya dipaksa ya, nanti bisa panas dan rusak juga ya. Gitu ya. Jadi apalagi yang belum ya. Oke, saya rasa udah ya kalau untuk ininya. Ya rasa udah sih. Iya, untuk kabel warna birunya gajun ini belum saya jelaskan ya. Jadi kabel warna biru ini bisa digunakan kalau misal kita mau memasang optocoupler. Optocoupler adalah sebagai penyetabil ya. Dia misal untuk tegangannya pertama ini dapat 55 ya untuk keluarnya. Setelah itu kita mau main di 40 volt DC, maka untuk optocouplernya tinggal kita set yaitu dioda zener 40 volt DC. 40 volt kayak enggak ada dioda zener ya, 43 kalau salah. Jadi 43 disari dengan optocoupler
Jadi ya salah satu diambil dari sini ya, tapi saya sengaja nggak pasang karena saya mau tes ya untuk ininya dapat benar-benar 16 ampere atau enggak. Dan lagi pun ini juga cuma dapat 33, kira-kira ya, bisa turun atau bisa turun malahan ya, dan juga bisa naik. Jadi kalaupun 33 mau dimasukkan ke optocoupler berarti berapa volt gitu ya, masa 30 kan ya nggak sip juga kalau untuk amplifier 30 volt DC ya. Jadi sengaja nggak saya pasang ya. Oh iya, dan untuk ini tadi untuk kapasitornya 1 nanofarad minimal 1 kV ya, tapi karena saya punya 2 kV ya saya pakai 2 kV ya. Oke ya, jadi maaf kalau untuk saya membahasnya ini benar-benar bulat ya karena saya juga bingung untuk menjelaskan gimana bahasanya yang tepat ya. Oke, makasih sudah menonton, thanks for watching, dan ini juga sudah malam, saya juga mau istirahat ya, 23.25. Oke, terima kasih sudah menonton. Udah ya. Oke, selamat menyaksikan pada video selanjutnya, yaitu merakit SMPS nya. Yuk.